Beliau itu mulai dari subuh, setelah subuh sampai matahari agak meninggi, wiritan yang paling banyak dibaca apa? Tahu tuh? Yaitu beliau mengulang-ulang baca surat Al-Fatihah sampai matahari agak meninggi. Itu tidak ada ajarannya dari Nabi itu. Itulah yang disebut dengan apa? Bid'ah hasanah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV, para subscriber, para penonton, para pendukung, kaum muslimin dan muslimat khususnya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu beserta TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan video yaitu dari Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Beliau salafi, mantan garis keras. Beliau tetap salafi tapi bukan garis ekstrim. Beliau sudah bertaubat dan kembali pada jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Di kesempatan kali ini, video ini yaitu tentang amaliyah yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yaitu ulama sanjungan kaum salafi, kaum salafikir. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah ini dalam video ini dijelaskan oleh Ustadz Abdullah Al-Hadrami itu melakukan amaliyah, melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka menurut kaidahnya Wahabi, kaidahnya Salafi gadungan ini, apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicabdakan oleh Rasulullah, maka bid'ah. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu adalah pelaku bid'ah menurut Wahabi, bukan menurut saya. Maka kaidah mereka itu menabrak atau imamnya sendiri, bertentangan dengan imamnya sendiri. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Ya, fi manaqib Ibn Taimiyah, Abu Hafiz Al-Bazzar Sirajuddin. Beliau mengatakan, saya pernah membersamai Ibnu Taimiyah ya dalam berapa lama, dan beliau itu mulai dari subuh, setelah subuh sampai matahari agak meninggi, wiritan yang paling banyak dibaca apa? Tahu tuh? Yaitu beliau mengulang-ulang baca surat Al-Fatihah. Jadi wiritan ini baca Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah sampai matahari agak meninggi. Itu tidak ada ajarannya dari Nabi itu. Itulah yang disebut dengan apa? Bid'ah hasanah, yaitu. Jadi jangan gampang-gampang nyalahi Ibnu Taimiyah ini. Waduh, dianggap sebagai orang yang paling keras menyikapi bid'ah. Ternyata beliau sendiri mengamalkan ini. Berarti beliau tidak seperti yang kita pahami selama ini. Jadi Imam Ibnu Taimiyah sendiri itu membaca Al-Fatihah dari setelah subuh sampai terbitnya matahari. Dan menurut kaidahnya orang-orang Wahabi, setiap sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak diajarkan Rasulullah, tidak disabdakan Rasulullah, itu bid'ah. Berarti di sini imamnya sendiri, Imam Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi, itu disebut dengan ahlul bid'ah. Itu kan? Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui Al-Fatihah ini kan surat Al-Quran, dan banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu tentunya ada yang diberi waktu, artinya ketika sholat malam ada perintah faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah
baca Al-Quran yang paling mudah di kalian baca itu tengah malam, sepertiga malam, 2/3 malam itu. Kemudian ada yang sifatnya umum, jadi kapan saja, tidak mesti, tidak harus diajarkan oleh Rasulullah karena sudah ada perintah, dalam Al-Quran bahwa kita itu dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Seperti itu. Ini pernah saya buat konten juga pada mungkin 1 tahun yang lalu. Nah, mereka malah mengatakan kami tidak mengikuti Imam Ibnu Taimiyah. Ini kan lucu, ya. Jika terpojok, maka Imam Ibnu Taimiyah tidak diakui sebagai imamnya, tidak mengaku mengikuti Imam Ibnu Taimiyah. Ini kan lucu. Ya. Jadi, ayo beragama itu yang jujur, beragama itu jangan asal-asal. Kalau hanya bacaannya buku-buku terjemahan, ikut daurah mingguan, jangan mengaku belajar langsung kepada Rasulullah. Nah, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, konten ini sangat singkat, tapi mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya, menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama, sehingga bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah disadarkan sehingga bertaubat dan kembali pada jalan yang benar. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya walaupun sedikit. Dan hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.